Timpal, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, aku Lydia. Nah, hari ini aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu seorang guru yang sangat dikenal friendly ke murid-muridnya dan juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa, yaitu juara Olimpiade Guru Nasional, mewakili Denpasar ke tingkat provinsi loh. Siapa lagi kalau bukan Bu Nyoman Ardiani, atau yang sering kita sapa dengan Bu Ardiani. Nah Bu, jadi gini, hari ini Lydia mau mewawancarai Ibu seputar pembelajaran daring yang kita lakukan selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Nah, sebelum menuju ke pertanyaannya, saya ingin Ibu memperkenalkan diri ke teman-teman dulu. Barangkali ada yang belum kenal sama Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Nama Ibu Nyoman Ardiani, SPD MPD. Ibu mengajar Bahasa Indonesia di salah satu sekolah swasta, yaitu di tingkat SMP. Jadi itu perkenalan dari Ibu ya. Nah, gimana? Udah kenal kan semuanya? Kalau gitu, kita langsung aja ke pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Nah, jadi yang pertama, karena kita nih udah lumayan lama daring Bu ya. Nah, menurutnya Ibu itu gimana sih plus minus dari daring tersebut Bu? Baik, Ibu langsung jawab ya. Kalau dikatakan ada plus minus, memang benar suatu sistem kalau baru dilakukan ya pasti ada positif negatifnya. Jadi untuk pembelajaran daring ini karena baru kali ini diterapkan karena masa pandemi, jadi baru dikenal oleh siswa semua. Kemudian plusnya sebenarnya pembelajaran daring ini sudah dilakukan pada metode pembelajaran sebelumnya. Jadi banyak guru-guru yang menggunakan metode-metode pembelajaran yang siswa diharapkan untuk aktif sendiri mencari informasi di luar materi yang didapatkan dari sekolah. Jadi pembelajaran daring ini dianggap sebagai pelengkapnya. Kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, plusnya ini membuat siswa ingin mempelajari atau mengetahui lebih jauh lagi lewat sistem yang lain, yaitu mungkin lewat istilahnya lewat Google atau kemudian lewat aplikasi lainnya. Kemudian minusnya banyak terjadi, siswa cenderung ada kesan putus sekolah karena mungkin untuk membantu ekonomi keluarga, jadi tanpa sadar siswa tersebut tidak melaksanakan pembelajaran, kemudian ikut membantu orang tuanya. Kemudian dampak negatifnya lagi, siswa jadi cenderung tidak bersosialisasi dengan temannya, bahkan jarang berkomunikasi walaupun pembelajaran online dilaksanakan lewat WA, kemudian aplikasi misalnya Google Classroom. Di situ siswa cenderung banyak tidak menggunakan hal itu untuk bersosialisasi dengan temannya, bahkan hanya menanyakan mungkin jawaban dari soal, hanya itu aja. Kemudian tidak menanyakan hal-hal yang seputar kalau dulu ketemu di sekolah mungkin dia bercengkrama, kemudian saling mengisi satu dengan yang lain. Seperti itu negatifnya menurut Ibu. Nah, jadi menurut Ibu kegiatan daring ini bisa dibilang membuat para siswanya itu di antara teman-teman nih, apalagi gini ada tahun ajaran baru ya Bu ya, berarti kan mungkin mereka bakal kurang mengenal teman-teman sekelasnya seperti itu. Jadi bakal membuat mungkin agak terhambat, misalnya dia malu untuk bertanya ke guru, jadi dia juga tidak bisa bertanya kepada teman-temannya seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu, pada saat daring ini juga banyak siswa-siswa teman-teman saya terutama, dia tuh kurang mengerti terhadap materi yang dijelaskan oleh guru. Tetapi pada saat ingin bertanya ada rasa sungkan, malu seperti itu Bu. Terlebih lagi kita kurang akrab sama teman-teman baru kita. Nah, itu membuat kita tuh kayak kalau gitu entaran aja deh buat tugasnya gitu. Nah, jadi itu terkesan menumpuk tugasnya jadinya. Dari seorang guru gimana sih Bu cara-caranya biar tidak terjadi hal seperti itu? Baik, untuk Ibu sendiri biasanya pertama kita sharing lewat WA group
Jadi WA group itu bukan isinya tidak hanya ketua kelas, sekretaris atau perangkat kelas, tidak hanya itu isinya. Jadi isi WA group adalah semua siswa yang kita jadikan satu boleh atau dengan masing-masing kelas. Jadi kita masing-masing kelas di situ tahu pada saat kita mengajukan pertanyaan pertama yang tidak merespon berapa orang, yang tidak membaca berapa orang, pasti akan terlihat di sana. Jadi seorang guru akan bisa tahu, oh ini anak responnya bagus, langsung membaca apa pemberitahuan dari kita. Kemudian beberapa anak yang tidak aktif di situ akan terlihat dengan sendirinya. Kemudian agar tugas tidak menumpuk, pada saat guru memberikan materi, pada saat itu kan misalnya melalui Google Classroom. Di situ akan guru memberikan masukan lewat beranda yang ada di sana. Kemudian siswa di situ, siapapun siswa yang aktif akan terlihat di situ. Apabila guru tidak merespon, artinya dari pihak pengajar yang di situ kurang peka terhadap apa yang diminta oleh siswa. Kemudian pada kolom nanti ada tugas di situ, kan kelihatan juga siapa siswa yang mengerjakan, siapa yang tidak, dan yang tidak mengerjakan kita cari tahu melalui WA group. Jadi di Google Classroom di-sync dengan WA group, kemudian dari situ kita dapat permasalahan, kemudian apabila berlanjut permasalahan itu kita wajib berkunjung ke rumah siswa tersebut. Jadi tidak ada istilahnya tugas sampai menumpuk dan tidak mengerjakan tugas bahkan itu. Ya, berarti jadi ini harus ada komunikasi yang baik antara siswa dan guru. Ya, seperti itu Bu ya. Nah, selama masa daring, pembelajaran daring ini, selama masa pandemi, tentunya Ibu sebagai guru-guru tidak bisa mengawasi kita sebagai murid secara langsung. Nah, gimana? Apakah kita selesai ngabsen kita langsung tidur lagi atau bagaimana? Dan gimana sih Bu caranya Ibu tuh untuk mengatur para muridnya Ibu selama daring itu biar disiplin? Kira-kira susah nggak ngatur murid selama pelajaran daring? Selama daring itu salah satu kendala. Untuk mengetahui tingkat seberapa besar siswa memperhatikan materi yang kita berikan. Jadi di situ ada waktu, tenggang waktu istilahnya. Kita selama daring tidak boleh memaksa istilahnya harus hari ini selesai, bahkan sampai malam atau apa kita berhak menerima, masih dikatakan wajib menerima tugas dari siswa. Jadi apabila menertibkan disiplin di situ paling lama biasanya memberikan waktu 3 hari, dan di situ pasti tugas yang selanjutnya akan numpuk di situ. Kita akan kasih pemberitahuan ke siswa dengan istilahnya mengurangi tugas, memperbanyak materi mereka dengan lingkungan sosial yang mereka hadapi di rumah. Jadi materi-materi yang kita ajarkan itu berkaitan dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar rumahnya. Jadi dengan seperti itu akhirnya dia akan tidak mentok istilahnya mempelajari materi terus, kemudian mengerjakan tugas saja tidak. Justru mereka akan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi pandai-pandailah kita sebagai guru untuk mengatur istilahnya membuat materi yang tidak jauh beda dengan yang harus kita berikan ke siswa dengan menghubungkan dengan lingkungan sekitarnya. Itu. Iya. Jadi itu termasuk ke dalam teknik mengajar Ibu mungkin. Jadi membuat siswa itu tidak merasa terbebani juga, dan komunikasi sangat penting. Nah, lalu bagaimana tanggapan Ibu misalnya kalau ada tugas-tugas atau ulangan-ulangan, lalu siswa itu mungkin tidak jujur dalam membuat tugas atau mengerjakan ulangannya. Jadi sebagai guru, bagaimana sih yang Ibu lakukan tentang permasalahan seperti itu? Baik, ini termasuk pengalaman Ibu ya, memberikan soal online, kemudian dengan ada waktu, kemudian anak ternyata bisa jebol soal tersebut dengan istilahnya menggunakan nama berbeda. Jadi di situ Ibu tahu, sebagai seorang guru untuk mengantisipasi itu, kita harus tahu berapa jumlah siswa kita sebenarnya. Jadi kita dalam absen itu kelihatan di situ. Kalau kita memberikan kolom lebih, itu akan dimanfaatkan oleh siswa untuk membuat nama baru, mengerjakan soal tersebut dan istilahnya mengintip kunci jawaban di sana. Jadi di situ absen kita harus tahu jumlah siswa, kemudian siswa itu namanya siapa saja. Kita harus hafal dalam arti tahu, setidaknya tahu sebagai seorang guru ya. Itu untuk meminimalis. Kemudian waktu pengerjaan kita batasi. Misalnya hari ini diadakan ulangan tengah semester atau ulangan harian pertama.
Jadi di situ ada waktu, tenggang waktu di situ mengerjakannya 1 hari penuh itu atau sesuai dengan jam materi itu diberikan. Jadi di situ untuk meminimalis anak-anak yang berbuat curang. Kemudian kalau ada yang lebih pintar lagi, istilahnya bisa langsung mengutip kunci dari apa soal yang dikerjakan. Ada beberapa anak yang pintar seperti itu. Kita juga harus tahu aplikasi yang lebih canggih lagi supaya tidak diketahui kuncinya apa, kemudian supaya anak-anak itu benar-benar tersaring seberapa kemampuannya dalam menjawab soal. Wah, berarti hati-hati nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, lalu menurut Ibu, ya, otomatis nilai-nilai mereka tuh juga bakal terpengaruhi akan terjadinya itu. Lalu setelah kita melewati semester 1 ini, nah kita sudah pembagian rapot. Banyak teman-teman dari teman-teman saya atau adik-adik kelas gitu, saya perhatikan banyak yang terkesan kecewa terhadap nilai-nilai mereka, yang mengapa sih nilai saya selama daring ini malah semakin kecil padahal saya udah melakukan yang lebih gitu. Nah, menurut Ibu itu kenapa Bu bisa seperti itu? Baik, seharusnya sistem pembelajaran untuk masing-masing mapel itu berbeda cara penilaiannya. Jadi masing-masing karakteristik guru juga berbeda. Ada guru yang memberikan nilai besar apabila anak sudah rajin mengumpulkan soal, kemudian mengikuti ulangan dengan baik dan hasilnya pun juga baik, pasti otomatis hasilnya akan baik. Ada karakter guru yang bahkan mungkin bukan menjelekkan guru juga, itu juga ada yang misalnya tidak, bahkan anak yang tidak ada di situ di daftar nama bahkan dikasih nilai di situ. Nah, jadi tergantung karakter guru. Jadi anak-anak harus bisa untuk pertemuan dalam hal daring ini, anak-anak seharusnya mampu mencerna istilahnya kesukaan teknik guru ini mengajar seperti apa, bagaimana tekniknya supaya dapat nilai tinggi. Nah, jadi ada yang beberapa guru menilai sikap juga. Sikap dalam arti pada saat kita memberikan tugas atau memberikan materi lewat WA, memberikan pengumuman, ada yang nyeletuk mungkin dengan kata-kata kasar atau apa, langsung guru ini langsung menilai, oh ini sikapnya rendah, atau bahkan di situ bisa menurunkan nilai si anak. Jadi mungkin dari sana guru itu menilai. Jadi ibu sarankan kepada siswa, hargailah guru, walaupun masa daring seperti ini tidak bisa menemani kalian 24 jam dalam mengerjakan tugas, dalam memberikan materi dengan baik, setidaknya kalian juga bisa istilahnya paham, oh guru ini maksudnya seperti ini. Nah, bahkan ada beberapa guru yang nilainya misalnya anak ini besar, tapi di rapot ternyata kecil. Nah, di situ kita perlu koreksi diri. Anak-anak perlu koreksi diri bahwa oh mungkin nilai sikap saya yang jatuh. Jadi nilai di rapot adalah gabungan nilai dari pengetahuan dan sikap kalian. Jadi itu. Jadi kalau sudah pengetahuan kalian tinggi nilainya, otomatis sertailah dengan sikap yang baik juga. Itu aja dari Ibu. Baik. Di sini saya sebagai murid juga mungkin juga mewakili pertanyaan teman-teman yang nonton. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita tuh misalnya bisa lebih mengerti apa dari maksud guru? Kadang-kadang ada juga beberapa guru mungkin yang dia sudah bagus cara penyampaian, cuma dari kitanya kayak gimana ya, apalagi sebagai saya yang masih kelas 10 dan baru mengenal materi-materi baru di SMA, itu terkesan kayak baru begitu Bu. Kira-kira dari seorang guru gimana sih Bu tanggapannya Bu? Baik, ada beberapa guru yang memberikan dalam hal materi, di bawahnya pasti diberikan berita istilahnya NB. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ibu Japri atau istilahnya langsung ke WA. Itu manfaatkan. Jadi apabila ada pemberitahuan seperti itu, kita sepuasnya, ganggulah guru tersebut, tanyalah sepuas-puasnya. Apabila tidak direspon, silahkan kalian bawa ke grup WA kalian, Ibu, pertanyaan saya ini pasti dibaca. Beliau pasti akan membaca, kemudian pasti dalam waktu yang tidak lama pasti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada saat pemberian materi. Memang karena sekarang daring ya, pemberian materi itu kesannya istilahnya ada pembatasnya, karena pemahaman anak pasti berbeda. Ada yang sekali melihat, sekali membaca sudah paham, ada yang sudah dijelaskan, sudah membaca, tidak mengerti juga. Nah, jadi
sering-seringlah komunikasi dengan guru yang bersangkutan, siapapun gurunya, kemudian mata pelajaran apapun, silakan komunikasikan, jangan malu. Tidak lewat WA group, kalian bisa lewat Google Classroom yang langsung pada saat Bapak Ibu guru kalian memberikan materi, memberikan soal, di bawahnya silahkan di komen di situ. Nama kalian akan tertera di situ, akan terlihat oh si anak ini aktif. Jadi di situ akan bisa menambah istilahnya nilai plus ya, Bu, ya. Plusnya di situ. Nah, sebentar lagi di Januari ini kita sudah mendengar isu-isu, apalagi sekolah-sekolah udah ada yang langsung ngumumin apabila nanti pembelajaran tatap muka dilakukan bulan Januari. Kira-kira apa sih persiapan dari seorang guru untuk bertemu langsung dengan muridnya yang hampir setahun ini kita udah nggak ketemu? Pastikan mungkin sebagai murid baru kita, terutama kami dari kelas 10 mungkin itu bakal sedikit kaget dengan suasana yang baru setelah 1 tahun kita daring gini. Kira-kira apa yang dilakukan sama guru persiapannya itu, Bu? Baik, kalau masalah persiapan kita akan sesuaikan dengan istilahnya dengan rencana pembelajaran yang sudah ada. Sekarang masuk semester 2. Pasti kami akan menyiapkan istilahnya untuk pembelajaran yang menyangkut semester 2. Karena sekarang kalau Ibu sih mendengarnya kalau jadi pembelajaran tatap muka itu pun dari segi jumlah siswa yang masuk akan dibatasi. Karena setengahnya 50% katanya. Kemudian waktu pembelajaran juga tidak seperti dulu lagi, yang bisa full 7 jam pelajaran kita lakukan setiap harinya. Itu akan dikurangi mungkin beberapa menit atau beberapa jam pada saat satu mapel pelajaran. Nah itu siasatnya nanti pasti ada istilahnya kami tetap menggunakan rencana pembelajaran masa pandemi. Bedanya lagi kalau yang sebelumnya mungkin semester 1 kita dalam posisi daring, kalau sekarang mungkin istilahnya luring ya, luar jaringan, jadi kita langsung bertatap muka. Justru itu positifnya, kita lebih tahu kendala-kendala siswa secara langsung, secara lisan dulu. Nggak langsung modelnya memberikan materi langsung seperti itu, kita tanya mereka apa kelemahannya menurut mereka, apa kendala-kendalanya menurut siswa. Kan masing-masing anak berbeda kendala yang dihadapi baik di rumah maupun dalam kondisi mungkin kuota mereka nggak punya, jangankan kuota mungkin HP pun tidak punya. Nah dari sana kita akan bisa menekankan, sekarang pun sudah jalan bagi anak-anak, bagi siswa yang tidak mempunyai ponsel bisa langsung ke sekolah untuk mendatangi gurunya untuk memperoleh materi sekaligus mungkin ada tugas tambahan di sana. Gitu sekali. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup untuk teman-teman di rumah. Menurut Ibu, pesan untuk siswa yang ingin Ibu sampaikan dalam kondisi kegiatan belajar mengajar ini, baik daring ataupun pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan nanti, apa pesan Ibu? Baik, pesan Ibu, pada masa apapun kalian dalam proses pembelajaran, tetap semangat, tetap lakukan apapun tugas yang diberikan oleh guru. Kata tugas jangan diartikan harus menjawab soal. Jadi artikanlah tugas itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam mapel tersebut. Jadi apapun itu, apabila ada misalnya kendala, silahkan langsung komunikasi dengan guru yang bersangkutan, atau mungkin lebih lagi oleh pihak-pihak sekolah, mungkin staf sekolah yang ada. Silahkan kalian boleh konsultasi walaupun melalui gadget, melalui WA grup atau melalui apapun. Jadi tetap komunikasi. Untuk menjalin komunikasi itu tentunya perlu kalian bersosialisasi dengan teman. Jadi saling mengenalah dengan teman, walaupun kalian tidak bertatap muka, kalian tetap jalin silaturahmi itu, pertemanan melalui grup yang sekarang memang sudah ada. Kemudian untuk nantinya tatap muka, gunakan waktu pertemuan itu dengan baik, yaitu dengan tidak lagi membolos, tidak ada istilahnya kata membolos. Jadi tidak ada istilahnya dengan menumpuk tugas lagi untuk semester 2. Apapun yang ada, soal yang itu kerjakan semampu kalian. Jadi lebih baik mengerjakan tepat waktu daripada tidak mengerjakan sama sekali. Jadi itu aja. Nah, mungkin jadi segitu saja dari saya. Menarik kesimpulan berarti walaupun daring ataupun pembelajaran tatap muka, kita tuh harus membangun komunikasi yang baik antara guru atau antara
kami sesama siswa. Jadi begitu Bu ya. Nah, sekian dulu perbincangan-perbincangan kita mengenai pembelajaran daring ini. Mungkin apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.